teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang cerita hikmah dari materi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Nah, dijelaskan dalam kitab Asy-Syama'il, Imam At-Tirmizi menjelaskan bahwa budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut dicontohi oleh ulama dan para seluruh umatnya. Lalu juga di sini Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang keji, dan juga beliau juga tidak membiarkan kekejian itu terjadi, dan juga tidak mengeluarkan suara keras di pasar-pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kepada orang lain pula. Lalu juga beliau suka sekali memaafkan orang lain, dan juga sangat humble lah gitu, maksudnya suka berjabat tangan dengan orang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangannya secara langsung kecuali sedang berjihad. Nah, lalu juga di sini dijelaskan bahwa beliau juga tidak pernah memukul para pembantu dan wanita. Dan juga aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai sesuatu kemudian beliau berkata tidak. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Muqaddir radhiyallahu anhu. Lalu juga Anis bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok. Beliau juga menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut dengan bersabda, yaitu sekalipun kepadaku bahwa hanya yang dihadiahkan kaki binatang tentu akan aku terima, dan juga sekiranya aku diundang untuk makan kaki binatang tentu aku akan memberikan kebaikan kepadanya, akan menerima undangannya. Lalu juga Sayyidina Aisyah pernah ditanya sama Rasulullah, apakah yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, yaitu Sayyidina Aisyah menjawab. Nah, beliau menjawab adalah bahwa beliau adalah seorang manusia biasa. Beliau adalah seorang yang mencuci bajunya sendiri, lalu juga memerah susu sendiri, terus juga dan melayani dirinya sendiri seperti itu. Dan cara dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep ini mencakup dengan 3 metode tersebut. Nah, 3 metode ini juga dijelaskan sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 125. Yaitu dengan metode al-hikmah, al-mauizih, dan juga al-sanah. Nah, dakwah ini juga yaitu dakwahil hikmah ini yaitu berarti menyampaikan dakwah dengan mendalam dan secara benar. Lalu juga kedua dakwah mulhujunah yaitu tentang dakwah yang mengandung arti memberikan kepuasan kepada jiwa orang lain atau masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya Rasulullah SAW dengan cara-cara yang baik. Lalu juga dakwah yang ketiga yaitu al-bilati hiya al-sanah, adalah dakwah yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran, yaitu bersikap kritis, yaitu kepada para pendengarnya gitu. Cara dakwah Rasulullah seperti ini yang ditempuh Nabi SAW dalam menunaikan tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan nanti materi selanjutnya saya akan jelaskan nanti.